السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk hadir di majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa tauhid merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab agar tauhid ditegakkan. Allah mengutus rasul-rasul agar tauhid ditegakkan. Kita hidup di atas tauhid dan kita mati di atas tauhid, dan insya Allah kita dibangkitkan oleh Allah juga di atas tauhid. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertauhid, dan amal ibadah kita akan ditolak apabila kita tidak bertauhid atau tauhid kita batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang kita sebut tadi itu, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.
lebih penting daripada makanan dan minuman. Makanan, minuman bisa kita sabar 2 hari, 3 hari. Namun apabila sesaat kita tidak bertauhid, maka kita akan menjadi orang kafir. Apabila kita akan menjadi orang kafir, maka kita kekal di neraka, wala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seriuslah, tekunlah mempelajari tauhid ini. Ya, tekun pelajari tauhid ini. Jika tidak mengerti, bertanya. Dan jangan merasa cukup dengan kajian ini. Ini sangat-sangat tidak cukup. Nabi yang diajarkan itu orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Berapa tahun diajak mereka untuk bertauhid? 13 tahun. Berarti kita yang tidak mengerti bahasa Arab ini, berapa tahun yang kita butuhkan? Ya, seumur hidup. Itu pun tidak boleh kita berhenti mempelajari tauhid. Ya, Al-Quran isinya tauhid. Dan hukuman Allah, azab Allah terhadap orang-orang yang tidak bertauhid. Jadi jika kita keluar dari dunia ini, kita tinggalkan dunia ini tanpa mengenal tauhid dengan baik, maka ini kerugian yang total. Orang yang seperti ini yang disebut oleh Allah khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang seperti inilah yang disebut dia rugi dunia akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Walaupun kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, harta melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, semuanya kita miliki. Apabila kita tinggalkan dunia ini dan dalam keadaan tidak mengenal tauhid, maka ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, mari kita pelajari tauhid ini dengan serius. Ya, kalau tidak mengerti, bertanya, telepon para ustaz-ustaz. Ustaz, saya tidak faham ini, tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya ini. Insya Allah ustaz-ustaz itu tidak akan keberatan untuk menerangkan masalah tauhid ini. Kemudian di samping kita pelajari tauhid ini, kita ajarkan juga kepada anak dan istri kita. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, dia memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, patung-patung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang Ibrahim alaihissalam, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat yang terus-menerus ada di anak keturunannya. Bagaimana dia ada di anak keturunannya kalau dia tidak mengajarkan? Seandainya bapak-bapak semua tidak mengajarkan kepada anak dan istri, ya, tauhid ini, maka mati jemaah telangnya tauhid ini. Ya, maka harus kita ajarkan tauhid ini kepada anak, istri, dan semua teman-teman kita, semua keluarga kita, agar mereka mengenal tauhid dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dia ikhlas karena Allah.
apakah itu Islam ataukah itu ihsan. Kemudian Syekh menjelaskan beberapa ibadah-ibadah yang harus kita ikhlaskan karena Allah. Semua harus diikhlaskan karena Allah. Namun di sini contoh-contohnya dijelaskan oleh Syekh, seperti doa harus kepada Allah, minta memohon harus kepada Allah, kemudian takut, kemudian berharap, kemudian tawakal, kemudian khusyuk, kemudian inabah, minta pertolongan. Semua ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang harus semuanya kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita sudah terakhir yang kita sampaikan adalah yaitu tawakal, ya. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki yang kelima, ibadah yang kelima dan yang keenam dan yang ketujuh. Tiga ibadah ini dalilnya adalah satu. Yang kelima adalah ar-raghbah. Kemudian yang keenam ar-rahbah. Yang ketujuh adalah al-khusyu'. Raghbah, rahbah, kemudian khusyu'. Yang pertama apa tadi? Raghbah. Kemudian rahbah. Kemudian yang ketujuh adalah khusyuk. Apa yang dimaksud dengan raghbah? Raghbah adalah mahabbatul usul ila syai'il mahbub. Berharap mencapai sesuatu yang kita cintai, yang kita inginkan. Itu namanya raghbah. Mengharap untuk meraih, mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apa yang paling diinginkan oleh orang yang beriman? Surga. Ya, dia sangat menginginkan, mengharapkan untuk bisa meraih surga. Rahbah. Apa rahbah itu? Al-khawf al-muthmiru lil harab min al-makhuf. Rahbah itu adalah takut yang disertai menyelamatkan diri dari sesuatu yang kita takuti. Ya, rasa takut yang mendatangkan, yang mengakibatkan seseorang lari dari sesuatu yang dia takuti. Mungkin bapak-bapak mengatakan, masa ada orang takut lalu dia diam? Ada. Siapa itu kira-kira? Ya, orang yang tahu kalau dosa itu akibatnya dia akan dimasukkan ke neraka, lalu dia kerjakan. Dia tidak hindari itu. Ya, jadi rahbah itu rasa takut yang melahirkan, yang mengakibatkan orang itu lari dari sesuatu yang dia takuti. Al-khusyu'. Apa yang dimaksud dengan khusyuk itu? Yaitu merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti khusyuk. Apa dalilnya tiga ibadah ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam suratul Anbiya. Suratul Anbiya pernah dibaca apa enggak? Sudah dibaca? Pernah dibaca apa enggak? Yoh, kenapa saya diam ini? Ya, pula kita berkatakan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab supaya difahami. Kan jelas pertanyaan saya gampang. Ya atau tidak, gitu saja jawabannya. Hah? Ada yang mengatakan iya, mengatakan belum. Ya, yang ngombe ke tauhid ini sampai tidak mau baca Quran. Hah? Ya berat lalu ke baca Quran ini sehingga tidak mau dibaca. Baik. Di dalam suratul Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum, yaitu orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya orang-orang beriman ini? Yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa saja kebaikan itu?
mereka pasti berlomba-lomba. Salat, puasa, sedekah, atau ibadah-ibadah yang lain, infak. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika ada orang mengalahkan kita dalam urusan dunia, sukses jadi saudagar, sukses jadi pedagang, ya, dia kalahkan kita dalam urusan dunia, maka jangan sampai kita kalah dalam urusan apa? Akhirat. Ya, kalau dia saingi kita dalam urusan dunia, saingi dia dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman itu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka memohon kepada kami, minta kepada kami. Orang yang tidak minta kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Orang yang tidak minta kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Orang yang minta kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling bodoh. Ada minta kepada kuburan, ada minta kepada batu, ada minta kepada kayu, ada minta kepada keris. Ini adalah orang yang paling bodoh. Ya, minta kepada batu. Batu itu kalau kita ambil kemudian kita buang, bisa dia jaga dirinya batu itu? Tidak bisa. Maka minta kepada selain Allah, ini adalah orang yang paling bodoh. Minta kepada Allah, Allah senang. Bahkan Allah berjanji, siapa-siapa yang minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaannya. Apa firman Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan, berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, serulah aku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Pasti itu, kalau memang kita memenuhi syarat. Kalau kita memenuhi syarat untuk dikabulkan doa kita, maka pasti akan dikabulkan. Tidak mungkin Allah tidak akan mengabulkan, imma di dunia atau akan dikabulkan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala memberinya yang lebih bagus dari permintaannya, diberikan dia yang lain tapi yang lebih bagus, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, jauhkan dia dari kejelekan-kejelekan. Dan itu semuanya adalah bagus. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, manusia kalau kita minta kepadanya sekali, dua kali, tiga kali, pasti dia marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering kita minta kepadanya, maka kita akan menjadi semakin mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yad'unana, dan mereka memohon kepada kami dalam keadaan raghaba, berharap, rahaba, takut. Ya, ketika dia minta kepada Allah, dia berharap Allah akan mengabulkan permintaannya. Banyak di antara kita, dia berdoa tapi pikirannya melayang ke sana kemari. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya seperti ini? Ya, jadi ketika kita berdoa, harus ada dua perasaan ini di dalam hati kita. Yang pertama, berharap Allah akan mengabulkannya, raghaba, rahaba, takut jangan-jangan Allah apa? Menolaknya. Tadi kita sholat, kita minta itu. Apa yang kita minta? Yang kita minta surga, yang kita minta pahala, kita minta ridha Allah. Kita takut dari nerakanya. Ya, maka ketika kita sholat harus ada perasaan raghaba, berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, mungkinkah Allah akan mengabulkan permintaan kita, sholat kita, dan yang lain-lainnya kalau kita tidak benar-benar melakukan sholat itu dengan baik? Mungkin kira-kira itu?
Tidak mungkin kalau ada raghabah, betul-betul dia berharap Allah mengabulkan solatnya, pasti dia akan melaksanakan solat itu dengan baik. Gerakan-gerakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari pertama sampai terakhir dia mengerti apa yang dia baca. Itu namanya raghabah. Kalau dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salatnya, lalu dia salat asal-asalan saja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum, ini namanya dia berangan-angan. Ya, kalau dia benar-benar berharap Allah mengabulkan, maka pasti dia berusaha keras. Warahaba, dan takut Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal ibadahnya. Kalau dia takut Allah akan menolak amal ibadahnya, maka dia akan menjauhkan segala sesuatu yang membatalkan ibadah itu. Kalau dia takut pahala amal ibadahnya akan terhapus, maka dia akan menjauhkan segala sesuatu yang akan mengurangi pahala ibadahnya. Faham ya ikhwah? Ya. Warahaba wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk adalah orang-orang yang tunduk dan merendah kepada kami. Kata Syekh, wa fi hadhihi al-ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, wasafa Allah Ta'ala al-khullasa min ibadihi, Allah menyebutkan sifat-sifat al-khullas, hamba-hambanya yang paling istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka itu? Bi annahum yad'una rabbahum, mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kebaikan dunia atau diselamatkan dari kejelekan-kejelekan dunia, terus minta kepada Allah. Meskipun Allah belum mengabulkan permintaan kita, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kita pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala dia senang kepada hambanya yang mengatakan Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allah senang itu. Jadi setiap kita mengatakan Allahumma, dapat kebaikan, Allahumma lagi dapat kebaikan, dapat Allahumma lagi kebaikan, terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan kita langsung dikabulkan, itu baik. Belum dikabulkan juga baik. Ya, karena dalam dua hal ini, dikabulkan atau belum dikabulkan, dalam dua keadaan ini dia telah mendapatkan apa? Kebaikan. Ya, jadi yad'una rabbahum, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaba ma'al khusyu'. Tadi kita katakan raghaba berharap, rahaba takut, kemudian khusyuk artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, wa du'a syamilun li du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah. Doa di sini sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, ada dua macamnya, doa ibadah dan doa masalah. Apa maksudnya doa ibadah itu? Doa ibadah dia melakukan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, zikir, sedekah, haji, umrah, ini semuanya ibadah-ibadah. Namun pada hakikatnya dia apa? Dia minta kepada Allah, minta diberikan pahala, minta diampuni dosa-dosanya, minta dimasukkan ke surga. Ini namanya doa apa? Doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Ya, doa meminta. Dia langsung mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah berilah aku rezeki,
Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, berilah aku hidayah. Ini dia minta langsung. Ini namanya doa masalah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'unana, mereka berdoa kepada kami, baik itu doa ibadah atau doa apa? Doa masalah. Fahum yad'una Allah raghbatan fima 'indahu wa tam'an fi thawabihi ma'a khawfihim min 'iqabihi wa athari dhunubihim. La ilaha illallah. Apa kata Syekh? Mereka itu orang-orang yang istimewa ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, yad'una Allah, mereka minta kepada Allah raghbatan fima 'indah, berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azakumullah, kita semua tahu bahwa tidak mungkin ada selain Allah yang bisa memberikan kita kebaikan. Mungkin kita dibantu sama fulan, ya, mungkin ada orang mengatakan, Ustaz, salah antum, kemarin saya dibantu sama si fulan. Iya, antum dibantu sama si fulan, tapi yang menggerakkan hati fulan untuk membantu antum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua kebaikan-kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selamat dari kejelekan-kejelekan itu karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun melalui orang lain. Ya, jadi mereka itu memohon kepada Allah raghbatan fima 'indah, karena berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tidak mendapatkan kebaikan, bagaimanapun kita berusaha dan bagaimanapun orang-orang lain berusaha untuk memberikan kita kebaikan, tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan itu. Tidak mungkin. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan kebaikan, bagaimanapun makhluk-makhluk ini berusaha untuk menghalangi kebaikan itu, tidak mungkin mereka akan menghalanginya atau mencegahnya dari kita. Ini yang kita harus yakini ayolah ikhwah. Karena seringkali orang-orang ketika dia berusaha, namun usahanya tidak maksimal, hasilnya tidak maksimal, kecewa dia. Ya, dia menanam misalnya, ya, nanam jagung atau nanam beras atau nanam apa saja ditanam, dia berharap bahwa hasilnya sekian puluh juta, ternyata hasilnya hanyalah beberapa juta saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mendapatkan seperti itu. Ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya seperti itu, yaitu ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa juga dikurangi. Ini yang harus kita fahami ayolah ikhwah, supaya kita jangan kecewa kalau hasil tanaman kita sedikit. Kita sudah berusaha keras namun hasilnya sedikit, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tam'an fi thawabih, dan berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a khawfihim min 'iqabih, di samping mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga takut dari siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa-dosa mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, semua kejelekan-kejelekan yang kita dapatkan di dunia ini, yang kita rasakan di dunia ini, karena kejelekan-kejelekan kita atau karena kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang lain yang melakukan kejelekan-kejelekan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan kepada mereka itu azab, maka yang kena azab Allah ini semuanya, bukan hanya orang yang melakukan maksiat itu. Apa contohnya? Ketika terjadi gempa bumi kemarin, semua kita kena dampaknya. Padahal yang melakukan maksiat itu beberapa orang. Sekelompok orang melakukan maksiat, yang kena dampak negatifnya adalah semua kita.
Apa penyebabnya maksiat-maksiat ini? Gempa bumi terutama. Apa penyebabnya? Zina, khamar, musik. Alhamdulillah tidak ada di antara kita yang berzina. Tidak ada di antara kita yang minum khamar. Ya, tidak ada di antara kita yang main musik. Mungkin dulu dia suka dengan musik, namun dia sudah tobat dari musik-musik itu. Namun ketika terjadi gempa bumi, semua kita merasakan dampak negatifnya. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, bisa jadi kejelekan-kejelekan itu gara-gara dosa kita sendiri dan bisa juga gara-gara dosa orang lain. Ya, namun kita harus takut senantiasa terhadap dosa-dosa kita ini. Jadi ikhwani fillah azakumullah, seringkali kita menyampaikan ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, "Wahai Hasan, kenapa engkau tenang sekali hidupmu?" Dia mengatakan karena 4 perkara. Ya, apa yang 4 perkara itu yang membuatmu tenang dalam hidupmu ini? Dia mengatakan, aku meyakini bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga aku tenang. Mana mungkin kita akan mengambil rezekinya orang lain? Masing-masing sudah diberi rezekinya oleh Allah. Tidak mungkin ada manusia akan mengambil rezekinya burung, itu tidak mungkin. Atau burung akan mengambil rezekinya manusia, tidak mungkin. Yang kedua, dia mengatakan, aku meyakini bahwa amalan-amalanku ini, ibadah-ibadahku ini tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadahku itu. Tidak ada orang yang menggantikan kita untuk sholat, tidak ada orang yang menggantikan kita untuk puasa, tidak ada orang yang menggantikan kita untuk berzikir, tidak ada. Ya, kita harus sholat sendiri supaya dapat pahala, kita puasa sendiri supaya dapat pahala, kita zikir sendiri supaya kita dapat pahala. Kemudian dia mengatakan, aku yakin bahwa Allah melihatku di mana aku berada, maka aku malu dilihat oleh Allah dalam keadaan berdosa. Di mana kita sembunyi dari Allah? Ya, kemana kita akan sembunyi? Makanya dia mengatakan, aku yakin bahwa Allah melihat aku di mana aku berada, sehingga aku malu dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Lalu yang keempat, yang terakhir, dia mengatakan, aku yakin kematian itu menungguku. Kita semua ini ditunggu oleh kematian. Gak tahu siapa yang duluan, kita tidak tahu. Ya, aku yakin kematian itu adalah menantiku. Maka aku setiap hari bersiap-siap untuk menghadapinya. Bagaimana dia bersiap-siap menghadapi kematian itu? Dengan amal-amal saleh tentunya. Ya, kita tidak tahu. Jangan-jangan setelah ini kematian itu datang, atau dia sedang santai-santai bersama anak istrinya, kematian itu datang. Maka hendaklah kita senantiasa siap-siap didatangi oleh kematian. Jangan-jangan kita tidur dan kita tidak bangun lagi. Ya, atau mungkin ikhwan fillah azakumullah, kita pakai baju, lalu baju ini dilepas oleh orang lain. Dan yakinlah ayul ikhwah, saya, antum, ibu-ibu dan semua orang di luar ini, kain kafannya sudah disiapkan. Tinggal dia masuk ke rumah kita. Ya, semua kita ini kain kafannya sudah berada di pasar Labuan Lombok atau di pasar Peringga. Ya, kain kafan itu dia jalan dari pabriknya, kemudian ke toko, dari toko kemudian ke pasar, dari pasar kemudian dia masuk ke rumah kita. Kalau dia sudah masuk kain kafan itu ke rumah kita, maka dia neratadah sudah itu. Ya, seseorang mengatakan, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu tunsaju fil ghaibi wa huwa la yadri. Betapa banyaknya anak muda, ya, di malam hari, di pagi hari dia tertawa padahal kain kafannya sedang ditenun. La ilaha illallah. Jadi kita semua ini, jangan-jangan kain kafan kita sudah dekat. Makanya bersiap-siaplah. Ya. Kemudian
wa tama'an fi thawabihi ma'a khawfihim min 'iqabihi wa athari dhunubihim. Mereka mengharapkan pahala Allah, ya, di samping itu mereka takut azab Allah karena dosa-dosa mereka dan pengaruh dosa-dosa mereka. Ya. Wal mu'min yanbaghi an yas'a ila Allah Ta'ala. Seorang yang beriman, dia harus senantiasa berlari menuju Allah, ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berusaha itu. Namun harus ada dua perasaan yang tidak boleh hilang ketika kita berlari, bekerja keras untuk meraih ridha Allah. Harus ada rasa takut dan berharap. Ya, jangan sampai hilang dari hati kita dua harapan, dua perasaan ini, ya ikhwan. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Ya, takut dan berharap ini tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana kita wujudkan? Bagaimana dia ada di dalam hati kita? Itu berdasarkan iman. Semakin kita beriman, semakin kita yakin, maka semakin besar pula rasa takut dan berharap kita. Wa yughallibu ar-raja'a fi janib at-ta'ah liyanshata 'alayha wa yu'ammilu qabulaha. Kemudian dua perasaan ini tidak boleh dia ada yang lebih berat, harus dia seimbang. Harus dia seimbang. Namun ketika dia melakukan ketaatan, harus dia lebih berat harapannya, ya, lebih berat harapannya agar bahwa Allah akan menerimanya, lebih besar harapannya daripada takutnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Kenapa demikian? Agar dia termotivasi dan semangat beribadah. Fahamina ya ikhwah. Kemudian wa yughallibul khauf idza hamma bil ma'siyah. Kemudian dia perberat rasa takut ini apabila dia melakukan maksiat. Karena ikhwani fi din azakumullah, maksiat itu walaupun dia kecil, ya, kalau dilakukan dengan hati yang tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu, maka akan besar jadinya. Ya, lalu bagaimana dengan yang besar? Kalau yang besar dia lakukan dengan rasa takut, rasa malu, maka kecil jadinya. Namun kebanyakan kita melakukan dosa besar tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. Kalau begitu bagaimana besar dosa kita? Nasallallahu alaihi. Dan ikhwani fid din azakumullah, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Bagaimana sifatnya orang munafik itu? Dijelaskan oleh Anas bin Malik. Dia mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Al-mu'min yara dhunubahu kajabalin yushiku an yaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu apabila dia melakukan dosa. Dan ikhwani fiddin azakumullah, siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa di zaman sekarang ini, coba? Ya, kita di masjid alhamdulillah mata kita terjaga, telinga kita terjaga, lidah kita terjaga. Tapi apabila dia sudah keluar, matanya tidak lagi terjaga, telinganya tidak lagi terjaga, lidahnya tidak lagi terjaga, tangannya tidak lagi terjaga, kakinya pun tidak lagi terjaga. Nasallallahu alaihi. Ini kenyataan ayol ikhwah. Ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan. Saya ulangi lagi. Innal mu'min yara dhunubahu kajabalin yushiku an yaqa' alaihi. Orang yang beriman itu apabila dia melakukan dosa-dosa seolah-olah dia duduk di bawah gunung.
sebentar lagi gunung itu akan menjatuhinya. Kalau dia dijatuhi oleh gunung, hancurlah dia. Begitu juga seorang mukmin, apabila dia melakukan dosa-dosa, dia takut jangan-jangan Allah seketika menimpakan kepadanya azab. Lihat saja ayo ikhwah, betapa banyaknya orang yang dicabut nyawanya di saat dia minum khamr. Ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih teler. Na'udzubillah, siapa yang mau mati seperti itu? Ya, ada orang dicabut nyawanya oleh Allah di saat dia berzina. Na'udzubillah, ada orang dicabut nyawanya di meja perjudian. Ada juga yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia berghibah, membicarakan orang lain. Ya, siapa yang aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Jangan mengatakan saya sudah muda. Saya masih muda. Lihat di sini, mana ada yang tua-tua di sini. Itu artinya apa? Kebanyakan kita ini mati muda. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, orang yang beriman apabila dia melakukan dosa, dia takut sekali, sehingga ini mendorongnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya itu. Ya. Adapun orang munafik, ya, orang munafik itu yara dzunubahu, dia merasakan dosa-dosa itu kadzubabin waqa'a ala anfih, seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia kibas kemudian dia terbang lalat itu. Demikian mereka orang-orang munafik ini mengentengkan dosa-dosanya. Ya, kita seringkali mengentengkan dosa-dosa, kita tahu itu dosa kita kerjakan. Ya, nanti kita beristighfar 2 kali 3 kali dihapus oleh Allah. La ilaha illallah. Dari mana kita mengetahui bahwa dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memperberat rasa apa? Rasa takutnya agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosa itu. Wa qala al-ulama, wa qala ba'd al-ulama, sebagian ulama mengatakan yughallibu janib ar-raja' fil marad. Ketika dia sakit, hendaklah dia memperberat rasa berharapnya, ya, agar dia cepat sembuh. Ya, ya Allah, kangen saya, kapan saya lagi bisa salat tarawih? Ya, kangen dia, kapan lagi saya bisa baca Quran? Ya, kapan saya lagi bisa berzikir? Kapan lagi saya bisa kajian? Kapan lagi saya bisa salat berjamaah? Jadi rasa berharapnya itu diperberat agar dia bisa cepat sembuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hal as-sihhah wa janib al-khauf fi hal as-sihhah. Ketika dia sehat, hendaklah dia perberat rasa takutnya agar dia jangan berdosa. Karena ikhwani fi din azakumullah, salah satu yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa itu adalah rasa sehat ini. Ya, ketika dia sehat, masya Allah, dia begadang sampai dia telat salat subuh. Ya, karena dia sehat. Nah, jadi ketika dia sehat, hendaklah dia memperberat rasa takutnya agar dia tidak apa? Tidak terjerumus ke dalam dosa. Jadi dua perasaan ini harus ada di hati seorang muslim, rasa takut dan rasa apa? Berharap. Lianna al-marida munkasirun dha'ifun nafs wa asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu fayamut wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Orang yang sakit orang yang sakit hendaklah dia memperberat rasa berharapnya. Ya. Karena orang yang sakit itu biasanya lemah dia fisiknya, kemudian dia lemes, tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Apalagi kalau penyakit saya ini parah,
ya, maka hendaklah dia memperberat rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mati dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, ya disiksa dia oleh Allah. Kalau dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, pada saat itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika dia sakit, hendaklah dia apa? Memperberat rasa harapannya, ya, agar seandainya dia mati setelah itu, dia mati dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, banyak sekali ikhwan-ikhwan kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ada seorang anak pondok luar biasa, masya Allah, taatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekelas 3 SMP, luar biasa rajinnya. Sakitlah dia anak ini, dibawa pulang. Bapaknya sudah, ketika kita bawa pulang, bapaknya lagi sakit, tinggal kulit dan tulang saja bapaknya, sakit ya bapaknya, dibawa pulang. Subhanallah, ini anak ini suatu hari dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, tolong setrikakan saya jubah yang putih ini, karena saya akan jadi imam," katanya. Jadi dicuci kemudian disetrikakan oleh ibunya. Kemudian dia pakai baju, kemudian dia pakai jubah itu, kemudian dia pakai minyak wangi. Ya, setelah sholat maghrib, nafasnya berat, dia bernafas, dilarikan ke puskesmas Imal. Belum sampai ke puskesmas Imal, meninggal dia. Ya, lihat ayo ikhwah bagaimana dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian ini. Ya, jadi harus kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun husnudzan jangan hanya berbaik sangka tanpa beramal. Beramal kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halis sihhah yakunu nasyitan, dan ketika dia sehat, dia semangat. Ya, dia sehat, bisa melakukan apa-apa saja. Ya, pada saat itu dia merasa bahwa ajalnya panjang. Masih lama hidup saya ini, masih muda saya ini. Ya, fayahmiluhu dzalika 'alal asyari wal batar. Maka karena dia merasa muda dan sehat dan umur saya masih panjang, siapa yang tahu dia hidup sampai besok atau tidak? Enggak ada orang tahu itu. Ya, betapa banyaknya orang yang tua renta, masya Allah, sampai sekian tahun dia. Ya, yang muda duluan mati. Betapa banyaknya orang yang sakit, masya Allah, sekian tahun masih tetap dia sakit, masih maksud hidup. Dan betapa banyaknya orang-orang yang sehat, sekali dia pusing meninggal langsung. Dan ini kita saksikan sendiri ya ikhwan, dan kita lihat setiap saat seperti itu. Jadi ketika dia masih muda, dia merasa bahwa umur saya masih panjang, maka ini akan melahirkan kesombongan dalam dirinya. Ya, melalui dia melakukan dosa-dosa, dan dia mengatakan nanti kita istighfar sekali 2 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Maka di sini fayughallibu janibal khauf liyaslama min dzalik. Dalam keadaan seperti ini hendaklah dia memperberat rasa takutnya agar rasa sombong itu terhilang dari dalam hatinya. Wa qila yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan sawa' li'alla yahmiluhu ar-raja' 'ala al-amn min makrillah wal khawfu 'ala al-ya's min rahmatillah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa hendaklah dia seimbang, selalu seimbang. Ya, rasa takut dan berharap ini selalu seimbang. Kenapa? Supaya jangan rasa berharap ini berlebihan sehingga dia merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala,
dan juga jangan rasa takutnya ini lebih berat, akibatnya dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama yang mengatakan ketika dia melakukan ketaatan dia harus lebih berat rasa berharapnya. Kemudian apabila dia bermaksiat hendaklah lebih berat rasa takutnya. Sebagian para ulama juga pendapat yang kedua, apabila dia sehat ya hendaklah dia memperberat rasa berharapnya. Kemudian ketika dia sakit hendaklah dia memperberat rasa kebalik. Yughallibu janib ar-raja' fi halil marad. Ketika dia sakit dia perberat rasa berharapnya, dan ketika dia sehat hendaklah dia memperberat rasa takutnya. Kemudian ada juga yang ketiga mengatakan harus dia dua-duanya seimbang. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah kelolosan ini. Wallahu taala a'la wa a'lam.